Tristan! Ada apa, Troy? Tristan? Tristan mana? Tristan kabur, Ma. Apa? Yang nikah sama kamu itu aku, bukan Oma. Lagian kita udah dapat restu yang paling penting, restu dari orang tua. Kamu gak suka aku berubah kayak gini. Terus aku mesti gimana lagi, Rel? Semua ini aku lakukan ya karena aku pengen berusaha supaya bisa sepadan sama kamu. Aku gak mau calon istri kamu diketawain sama orang. Sekarang kamu malah diketawain kan? Menyedihkan kamu, Fit. What say here? Kok jadi nyalahin Oma sih? Coba kalau Oma nggak nuntut macam-macam. Coba kalau Oma nggak ngajarin yang aneh-aneh. Gak bakalan kan kejadian kayak tadi? Farel udah, gak usah dibahas. Aku bukan mau ganggu kamu kok. Aku cuma mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Sepupumu kamu, Tasya cantik banget, Kay. Kamu naksir sama dia? Ya, kalau nggak dapet kamu, dapat sepupumu juga nggak ada salahnya kan? Sama-sama cantik kok. Pasti pada ngejelekin aku ya. Pada bilang nggak suka sama calon pilihan kamu. Apapun komentar mereka nggak mengurangi perasaanku ke kamu, Fit. Jadi nggak penting kan? Fit, kamu aku antar belanja ya. Jadi sekarang kita ke supermarket ya. Ke supermarket? Iya, Fit. Hari ini aku lagi pengen ngerasain masakan kamu. Jadi kamu tiba-tiba jemput aku dan maksa aku biar ke rumah kamu cuma disuruh masak. Iya, aku kangen masakan kamu, Fit. Aku sih mau aja, Rel. Tapi kalau masakan aku dicela sama Oma gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuga, Nadine. Loh, papa kamu kemana Yuga? Om Norman nggak bisa jalan, lemes katanya. Papa kamu sakit Yuga? Ya gitu deh Tante. Aku sering nggak tega ngeliat papaku kerja malam, terus dia ngantuk, kedinginan lagi. Kasihan ya Tante. Udah gitu Tante, Om Norman pulangnya pagi, baru tidur sebentar aja. Udah harus ngurusin Nadine sama Kak Yuga sekolah, begitu. Saat semua tidur nyenyak, papa aku harus jaga keamanan. Kadang kalau Om Norman pulang itu mukanya bentol-bentol karena digigit nyamuk. Coba ya Tante, kalau papa aku kerjanya enak kayak Om Aldo. Berangkat pagi, pulang sore. Iya, pasti nggak kecapean sampai sakit kayak gini nih. Aduh, kalian berdua ini emang anak yang baik ya. Kok ngomongnya jadi ngaco gini sih? Tante, kita berdua kesini mengundang Rana Nabila. Pak Ustadz dan Bu Ustadz juga diundang Tante untuk datang ntar malam ke rumah. Loh, emangnya ada acara apaan? Pengajian Tante, datang ya? Iya, insya Allah ya. Yaudah Tante, kita berdua pulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya ampun. Kalau dengar cerita dari anak-anak tadi tentang Mas Norman, rasanya sedih banget. Syah, Ferry dia nelfon gue. Minta dicomblangin sama lo. Hah? Serius lo, Kay? Terus dia mau apaan lagi? Ya intinya, dia itu naksir sama lo. Dia mau pacaran sama lo. Yes, akhirnya gue dapet cowok yang tajir juga, Kay. Gila lo ya. Milih cowok cuma karena dia tajir. Aduh, Kay. Habisnya gue bosen sih hidup kayak gini.
sejak bokap gue bangkrut, gue jadi nggak bisa kuliah lagi. Gue mau aja bantu lo, tapi lo juga harus bantu gue. Emangnya gue harus bantuin apaan, Kay? Lo bantu ngomong sama Aldo kalau Ferdi itu nggak ngejar-ngejar gue, tapi ngejar-ngejar lo. Dan lo juga bilang ke Ferdi, nggak usah ngubungin gue lagi kalau ada apa-apa tentang lo. Ngubungin kalau langsung aja. Gara-gara tadi Ferdi nelfon gue, Aldo jadi marah besar sama gue. Dia pikir gue masih ada hubungan sama Ferdi. Dia udah gak percaya lagi sama gue, Syah. Bikin apaan sih? Baunya kok aneh. Bikin gudeg kok, Ma. Oma suka gudeg nggak? Makanan khas dari Jogja. Enggak. Mungkin karena Oma nggak biasa kali makan gudeg. Oma coba dulu aja. Siapa tahu Oma jadi suka. Nehor ikhodit. Nggak bakalan suka makan masakan yang diangketin berkali-kali. Gudeg kan bikinannya kayak gitu. Fit, kamu jangan tersinggung ya sayang ya. Gak apa-apa kok, Bu. Masakan kamu baunya enak banget, Fit. Pasti rasanya juga lezat. Bu Lia, tolong cobain ya. Rasanya udah pas apa belum? Enak kok. Rasanya juga udah pas. Makasih ya, Bu. Abis ini saya mau goreng ayam bumbu tradisional. Apaan? Pakai dipuji-puji segala. Masakan kampung gitu aja apa enaknya? Gak bakalan Oma Sudi makan masakan gadis kampung gitu. Pasti jorok, gak hijin. Kita mulai aja yuk makannya. Saya tuh nggak sabar loh, Mam. Pengen nyicipin gudeg bikinan Fitri, pasti enak banget. Apalagi sambal goreng atinya. Gak ada lauk lain apa ini? Cobain aja dulu. Fitri itu koki hebat loh. Cobain ini juga ya, Mah. Sambal gorengnya nggak terlalu pedes kok. Ini ayam gorengnya juga gurih banget, Mah. Mama pasti suka. Gimana, Oma? Enak kan? Aneh rasanya. Tapi menurutku kok enak ya? Menurut Tante juga aneh kok rasanya. Bukannya semua gudeg rasanya sama, mah? Ya ampun, Man, cepat dong. Sebentar lagi tamu-tamu datang. Nyuruh doang, bukan bantuin. Loh, Papa kan ngerjain yang lain. Ayo, tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Nabila. Bapak, Apa kabar? baik Pak, alhamdulillah. Ini Pak, ada titipan kue dari Umi. Lumayan buat tambah-tambah hidangan pengajian, Pak. Langsung aja ke dapur ya. Ada ibu di sana. Ya? Mas Norman, sehat? Mas jaga kesehatannya, Mas ya. Angin malam itu jahat loh. Iya, sayang. Ya udah, Pak. Saya masuk ke dalam dulu. Permisi. Kok dia tiba-tiba mau datang ya, Pak? Udah nggak marah gitu lagi sama gue. Emangnya marahan? Enggak. Ini pasti Paul sama Tuyul nih. Kalian cerita apa sama Tante Nabila? Hah? Ngarang skenario apaan? Ada deh. Ada deh. Curiga gue. Aduh, Mama.
sakit nih Lia. Mama salah makan kali ya, Mam ya? Tuh, gara-gara makan sambal goreng bikinan si Fitri tuh. Mama kan udah bilang, makanan dia bikin sakit perut. Barangkali dia sengaja mau ngeracunin Mama. Aduh. Kamu silly, pakai maksa-maksa mama nyicipin masakannya Fitri. Mama kan nggak biasa makan makanan kayak gitu. Tuh sekarang lihat tuh, jadi terganggu perutnya. Kepedesan kali sama sambal gorengnya tadi. Enggak kok, sambelnya nggak pedas. Itu kan kata kamu. Tapi kan kata orang seumuran mama kan beda. Kamu nih gimana sih? Mam, Mama ke dokter aja ya. Nggak mau. Lemes, nggak kuat jalan. Iya, tapi Lia khawatir, Mam. Nanti Mama jadi dehidrasi. Makanya Mama banyak minum dong. Ya udah kalau gitu, Lia panggilin dokter keluarga aja ya, Mam ya. Tunggu bentar ya, Mam. Hebat tuh aktingnya. Hebat. Diam aja. Nanti kan si Fitri dimarahin tuh sama Lia. Tahu rasa. Kok nggak diangkat, Kay? Kamu tuh kenapa sih nggak percaya sama aku? Aku emang dulu pernah ngecewain kamu, berkali-kali malah. Tapi untuk hal yang satu ini, aku nggak bermaksud untuk... Udahlah, Kay. Aku tahu kok. Tahu apa? Soal mantan kamu itu, dia minta dicomblangin sama Tasya sepupu kamu itu kan? Kamu tahu dari mana, Al? Ibu makan apa tadi? Makan pedes-pedes, Dok. Nggak tahu tuh dibikin dari bahan apa. Mungkin ada orang sengaja bikin saya sakit perut, Dok. Aduh. Jangan makan yang pedas-pedas dulu ya. Ini saya tuliskan resep. Nanti ibu minum obatnya ya. Ini resepnya. Makasih ya, Dok. Saya permisi dulu ya. Oma, maafin Fitri ya. Gara-gara masakan Fitri, Oma jadi sakit kayak gini. Kamu masak itu pakai apa sih? Fitri nggak kasih apa-apa kok, Oma. Buktinya yang lain nggak kenapa-napa kok, Oma. Mungkin bukan masakannya, tapi perut Oma yang sensitif. Kamu seneng ya lihat Oma sakit? Fit, mendingan kita keluar ya. Rel, aku nggak enak banget sama oma kamu. Kamu nggak salah, Fit. Buktinya yang lain nggak apa-apa kok. Itu Oma aja yang sakit perut. Yang jelas kamu emang nggak pernah sengaja bikin Oma sakit perut. Tapi kan oma kamu itu kan udah tua, jadi sakit-sakitan. Ya aku nggak tega aja. Pokoknya aku harus lebih hati-hati kalau masak. Fit, kalau orang suka ngeluh macam-macam kayak Oma, itu bisa jadi sakit beneran, bisa jadi ingin dimanja, cari perhatian. Kalau kita nikah nanti, kamu mau nggak tinggal di rumah orang tuaku? Soalnya Mami sama Papi pernah minta kayak gitu. Karena mereka kesepian, Fit. Kamu tahu sendiri kan, Kayla sama Kak Maya ikut suaminya masing-masing. Aku sih terserah mau tinggal di mana aja. Yang penting tinggalnya sama kamu. Rel, kabarnya Mbak Muza gimana ya? Kesana yuk, aku mau lihat keadaannya. Tristan tega banget ya. Aku nggak tega sama Mbak Muza. Rel, kalau kamu udah nikah sama aku nanti, jangan kabur-kaburan nih kayak Tristan. Kamu nyindir diri sendiri. Siapa coba yang sering kabur-kaburan?
Mos, gimana keadaan kamu? Aku nggak habis pikir, Rel. Kenapa aku bisa ngalamin hal sepahit ini? Ini adalah hal yang paling memalukan buat semua wanita. Ditinggal kabur calon suami ketika hendak menikah. Rel, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud buat nyinggung kamu. Aku cuma... Ya udah nggak apa-apa kok. Gimana? Kamu udah dapat kabar dari Tristan? Troy, gimana? Kamu udah tahu dia ada di mana? Belum ada kabar ya? Ya udah deh. Makasih ya. Mos, ini memang cobaan yang berat. Tapi aku yakin kamu bisa melewatinya. Kamu bahkan pernah melewati cobaan yang lebih berat daripada ini kan? Mbak Moza, kalau Mbak Moza udah nggak sakit lagi, Mbak Moza masuk ke kantor aja lagi. Ya mudah-mudahan dengan Mbak Moza kerja lagi, jadi bisa mengurangi kesedihan Mbak. Daripada kamu sendirian di sini, itu malah bikin tambah stres. Kalau kamu di kantor, mungkin kamu bisa sharing sama temen kan? Aku ngerasa sangat gak berguna, Fit. Kalau Allah belum mengabulkan permintaan Mbak Moza sekarang, aku yakin kok Mbak. Karena Allah sudah menyediakan lelaki yang lebih baik lagi buat Mbak Moza. Mbak Moza nggak usah menyesali semua itu. Tapi seharusnya Mbak Moza mau bersyukur. Karena dengan kejadian ini, jadi Mbak Moza sudah mengenal Tristan sebelum semuanya terlambat. Ya rapi mas. Sepeda sebelahnya. Iya. Dengan bang ya? Oh iya. Tahan deh. Yuk, Pak. Pak Naman. Pak, saya ke dalam dulu ya. Mau ikut pengajian. Hah? Lu mau titip salam? Iya. Titip salam. Waduh. Kayak gini nih. Kupingnya gak stereo. Gua ngomong apa, jawab apa. Saya ke dalam dulu, Pak. Mau ikut pengajian, ya? Aduh, maksud lu mau titip salam ame si Aji. Aduh, Norman, lu pikir sendiri dong, mana? Aduh, lu kan sama-sama satu jenis, man. Masa lu sampai berdua-dua gitu? Sakit kali lu ya. Ih, najis lu, man. Buset, udah budak ngatain gue sakit. Kacau. Saya ke dalam dulu, Pak. Mau ikut pengajian. Dari tadi dong lu ngomong. Masa baru sekarang sih? Goblok lu ah. Pandai tadi saya udah ngomong kayak gitu. Emosi gue lama-lama. Norman. Lu jangan seenaknya dong. Mana disiplin lu? Hah? Lu kan jaga sebagai hansip. Hah? Lu gua tugasin di sini. Jangan main masuk aja ke dalam dong. Aduh, Pak, gimana sih? Ini ke rumah saya. Masa saya nggak boleh masuk ke dalam, malah jaga di depan? Oh, kagak bisa. No. Hah? Tugasnya tugas. Masalah kerja, lu harus tetap di sini. Tahu nggak? Hah? Udah, sekarang lu jangan protes. Gue bentar mau beli rokok. Lu jaga di sini ya. Waduh, susah nih. Punya komandan budak. Lama-lama gue bunuh juga tuh orang. Lapar deh gue nggak dapat kue. Lapar.
Aduh, sepeda gue hilang, Bang. Aduh, sepeda gue hilang, Bang. Aduh, Apa? sepeda saya hilang, Bang. Saya parkir di sini. Aduh, sepeda baru lagi, Bang. Minggir. Ada saya. Ada apa? Ah? Pak Hansip, sepeda saya taruh sini hilang. Alhamdulillah kalau begitu deh. Wah, dasar budak nih. Pak, ada sepeda hilang. Sepeda hilang. Sepeda hilang. Astagfirullahaladzim, Man. Lu gimana sih, Man? Lu urusan sepeda aja, Man. Itu aja nggak becus, Man. Lu gimana? Katanya lu hansip, Man. Hansip macam apa lu, Man? Aduh, sepeda saya hilang, Pak. Gimana nih, Pak? Aduh, saya nggak tahu, Pak. Hilangnya kemana lagi? Saya tadi ketiduran. Maaf ya, Pak. Aduh, Man. Lu terpaksa, Man. Gua sekor lu jadi hansip lu, Man. Seminggu lamanya, Man. Dan gaji lu terpaksa gua potong seperapat, Man. Yuh, gimana gua nih? Tidur aja sih kerja. Masa dipotong, Pak? Gajian juga belum. Kamu lihat model-model artis ini langsing. Gak kayak kamu. Pipi kamu itu tembem. Kamu kan masih muda. Tapi kamu itu gak bisa ngurusin badan. Tahu nggak? Model-model artis-artis ini mau pacaran sama siapa? Sama pengusaha muda seperti Farel. Makanya ya, kamu itu harus bersyukur ya, Farel itu mau sama kamu. Tante waktu seumuran kamu, penampilan tante nggak seperti kamu. Kalau kamu tuh gimana ya? Kampungan, Fit. Kamu jangan salahin tante kalau suatu saat Farel bakal ninggalin kamu. Farel bisa bosen lihat istrinya nggak bisa jaga penampilan. Sedangkan pergaulan dia itu ketemu sama cewek cantik-cantik. Kenapa ya wajah dan penampilan aku nggak bisa seperti mereka? Kenapa aku harus punya pipi yang tembem? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku jadi nggak bersyukur gini? Ngapain aku banding-bandingin diri aku sama orang lain? Semua orang itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang paling penting, Farel kan suka sama aku apa adanya. Ya Allah, muliakanlah dan sayangilah om aku. Bahagiakanlah ia dan jauhkanlah dari fitnah dan buruk sangka tentang aku. Amin ya Rabbal Alamin. Mama serius? Iya. Kenapa? Kalian keberatan? Enggak kok, Mam. Malah kita semua senang Mama mau tinggal di sini. Ya kan, Pi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel, dari mana aja sampai jam segini? Abis nganterin Fitri, Pi. Terus pengajian di tempatnya Aldo. Ada apa nih? Kayaknya serius banget. Enggak, Korel. Tadi Oma bilang kalau Oma mau tinggal di sini selamanya, Rel. Kenapa, Mi? Kok kamu ngomongnya begitu sih? Enggak, aku sih suka. Cuma bikin tahu alasannya aja. Gini loh, Rel. Oma kan udah tua. Kalau Oma tinggal di sana, nggak ada yang ngerawat Oma. Kalau Oma di sini, Oma jadi deket sama cucu dan anak-anaknya. Aduh, gawat nih. Bisa makin kacau kalau aku dan Fitri udah nikah nanti. Harus tinggal serumah dengan nenek secerewet ini. Oma ngantuk. Mau ke kamar dulu ya.
Kayaknya aku juga, Li. Ya. Ya, Kak. Ayo Tasya, udah malam. Pak, iya Pak. Iya, iya. Aduh, jadi masalah makin betah aja di rumah ini. Astagfirullah, Rel. Rel, kamu tuh ngomong apaan sih? Mami tuh jadi sedih, tau nggak? Berarti nanti Mami kalau udah tua, pengen tinggal sama kamu. Kamu nggak mau ngerawat Mami. Iya, maaf Mi. Enggak, aku bingung aja. Ya masa Oma milihnya tinggal di sini sih? Kan masih ada anak Oma yang lain. Oma itu ngerasa karena kita ini mapan. Mudah-mudahan Fitri mau ya tinggal di sini setelah menikah nanti. Rel, soal tempat tinggal itu gampang. Kamu sama Fitri bisa tinggal di rumah papi yang mana aja. Tapi kalau kamu pergi, terus papi sama mami gimana? Kami membutuhkan kamu, Rel. Masa papi mami punya anak 3 tapi tidak satu pun tinggal di rumah ini menemani papi mami? Bukannya gitu, Pi. Oma kan gak suka sama Fitri. Udah kebayang kan pasti berantem terus. Daripada gak nyaman, mendingan jangan dipaksain kan? Belum kejadian kan? Gak usah dipikir yang berat-berat, Rel. Jalanin aja dulu. Ya, buat antisipasi aja, Pi. Jujur aja, Pi, aku gak tega ngeliat Fitri dicela sama Oma terus. Ya, papi tahu perasaan kamu. Dulu waktu papi pertama nikah sama mami, papi juga ngalami hal yang sama kok. Pi, kenapa sih harus diungkit-ungkit lagi? Maaf deh. Rel, tenang aja. Nanti kalau Oma macem-macem, papi belain kamu. Ya. Kong kali kong apa lagi sih nih? Ada deh. Nasib gue kok apes mulu sih. Agak, Pak. Nggak usah nangis ya. Semua musibah juga ada hikmahnya kok, Pak. Hikmah apaan? Hikmah mulu yang diomongin. Kayaknya gue dapet musibahnya doang. Hikmahnya gak pernah dapet. Mungkin karena Om emang banyak dosanya kali. Tuyul, malah ngatain gue lagi lu. Pak, jadi Papa udah nggak jadi hansip lagi ya? Berarti hikmahnya Om nggak bakal kurang tidur lagi dan kena angin malam lagi, ya kan? Ya juga ya. Bener kamu. Terus Om nggak bakal ketemu hantu muka rata lagi. Tapi nak, Om berarti nggak punya kerjaan dong. Terus nggak gajian. Ntar kita makan apa, nak? Ya makan pakai nasi lah, Om. Masa makan pakai batu sih? Gue juga tahu kalau makan nasi. Aduh, siapa yang nelfon gue nih? Aduh, jangan-jangan yang punya sepeda lagi yang hilang semalam nuntut gue. Pak, angkat dong, Pak. Papa pengecut nih. Halo, Halo, dengan Pak Norman? dari mana Mbak ya? Dari bank, Pak. Bapak pernah mengajukan kredit untuk usaha, kan? Selamat ya, Pak. Pengajuan kredit Bapak telah disetujui. Hah? Jadi kredit saya cair? Siang ini Bapak bisa datang ke kantor kami. Sekalian melengkapi kelengkapan administrasi. Sambil tanda tangan dan akad kredit. Hah? Akad nikah? Akad kredit.
Maaf Mbak, saya grogi. Jadi uang saya cair, meleleh kayak es. Jutaan. Duit Mbak, jutaan. Papa, Mama. Mam, nitip Alif ya. Sebentar kok, Maya janji nggak pulang malam ya, Mam ya. Iya, kalau Mami sih seneng-seneng aja, Mai, kamu titip Alif. Tapi yang bikin Mami heran, kok Bram nggak pernah kesini? Ya minimal jemput Alif lah. Emang dia nggak kangen apa sama Alif? Ya itulah, Mam. Makanya Maya kan sudah pernah bilang sama Mami kalau Maya cuma pengen tahu seberapa besar sih usaha Mas Bram itu untuk memperbaiki hubungan kita. Ternyata dia nggak pernah ada usaha untuk kesini jemput Maya kan? Emangnya kamu jadi ke Hong Kong? Enggak, Mam. Maya nggak tega ninggalin Alif. Ya Mami juga ikut senang, Mai. Berarti kamu itu prioritas keluarga daripada karir kamu. Maya berangkat dulu ya, Mam ya. Yuk, sama Oma sayang. Yuk, sini sayang. Buru. Mai, tunggu. Kamu mau pergi ke pemotretan ya? Tasya boleh ikut nggak? Nemenin kamu. Biasanya Maya sendiri juga nggak apa-apa kok, Tante. Iya, tapi sekarang ini Tasya mau ikut kamu, Mai. Dia mau lihat kegiatan kamu, terus sekalian kamu kan bisa kenalin dia sama desainer, sama fotografer majalah itu. Iya Kak, siapa tahu aja ini langkah awal Tasya supaya bisa jadi model profesional kayak Kak Maya. Iya, Mai. Pokoknya kamu kenalin deh sama desainer, sama fotografer kenalan kamu. Semuanya. Jadi model itu nggak gampang loh, Syah. Tapi Tasya tuh berbakat loh, Mai. Dia tuh mau belajar. Jadi gampang gitu diarahinnya. Kamu bisa lihat nanti. Oh, bukan itu maksud Maya, Tante. Tasya sudah siap mental belum jadi model? Jadi model kan nggak gampang. Semua itu butuh proses, nggak bisa langsung instan. Halah, Mai. Percuma punya sepupu sengetop kamu. Kalau nggak bisa pakai jalan pintas. Alhamdulillah ya Mbak, akhirnya disetujuin juga. Silakan Pak, ditandatangan. Iya. Udah Mbak. Terus duitnya mana Mbak? Ada polisi nggak Mbak ya? Buat ngawal saya bawa pulang duit, saya takut nih. Kalau bawa pulang uang sendirian ke rumah. Bapak nggak perlu bawa uang tunai. Kami langsung bukakan rekening di sini. Dana kredit Bapak langsung kami dapat cairkan melalui tabungan tersebut. Gitu. Maaf Mbak, saya nggak tahu. Maklum, Nora nggak pernah pegang duit banyak. Mbak udah punya pacar belum? Saya kan lagi banyak duit nih. Banyak uang atau banyak utang? Iya sih, banyak utang. Mus, makan siang yuk. Enggak, Al. Kamu aja, aku nggak lapar. Jangan gitu dong, Mus. Kita makan ke kantin yuk. Mau ditaruh di mana muka aku, Al? Aku nggak siap nerima tatapan semua orang yang merasa iba dan prihatin sama nasib aku ini. Aku nggak siap buat jadi orang yang dikasihani orang lain. Kalau kamu nggak mau dikasihani sama orang, tunjukin ke semua orang kalau kamu kuat. Kamu nggak apa-apa dan kamu bisa ngelewatin semuanya dengan lapang dada, Mus. Enggak, Al. Aku nggak akan keluar kantor sampai nanti pulang. Buat apa memikirkan gunjingan dari orang? Apalagi dalam hal ini bukan kamu yang salah. Percuma kamu bujuk aku. Aku nggak bakalan keluar ruangan ini sampai pulang kantor. Aku emang udah ditakdirin untuk hidup sendiri ya, Al. Kok kamu ngomong gitu, Mus? Buktinya, waktu aku masih remaja, papa mamaku meninggal. Aku harus hidup sendiri. Mau nikah sama Farel, gagal juga. Akhirnya aku harus hidup sendiri. Dan sekarang sama Tristan, aku udah ngerasa dia jodoh aku. Nggak taunya dia kabur ninggalin aku.
Mungkin itu hanya kebetulan, Mos. Takdir itu di tangan Tuhan dan setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, Mos. Aku makan siang dulu ya. Dimanapun kamu berada sekarang, aku gak bakalan peduli lagi, Tristan. Kalaupun sekarang kamu ada di hadapan aku gak bakalan peduli lagi. Menurut aku, cinta aku sama kamu udah tamat. Atas nama cinta. Kalau butuh model buat majalah fashion kayak gini, ajakin saya ya. Atau buat tips sama artikelnya juga boleh kok Mas, saya mau. Syarat untuk jadi model itu apaan sih? Saya udah memenuhi syarat kan? Ya, untuk pengalaman pertama sih saya nggak dibayar juga nggak apa-apa kok Mas. Ya buat nambah-nambah pengalaman aja. Siapa tahu kalau foto saya ada di majalah fashion, ada produser PH yang lihat saya, terus nawarin saya buat main sinetron. Tasya tolong ambilin tisu dong di tas Kak Maya. Saya tinggal bentar dulu ya. Emangnya gue asistennya dia apa? Masakan siapa ini? Ini masakan Bibi semua kok, Mam. Tapi kalau sayur ini masakan Lia. Mama cobain ya. Ini kan masakan gudeg yang Fitri bikin ya? Aduh, singkirin. Makan udah kapan tahu masih dihidangkan di sini. Tapi kan kalau gudeg emang gitu, Mam. Semakin hari semakin enak. Apalagi kalau dipanasin terus. Aduh, kamu tuh udah ketularan joroknya dari Fitri ya? Tahu nggak, pusing kepala Oma tuh ngebawaan masakan itu. Lagian kamu tuh tega sih ngasih makanan Farel makanan kayak gitu. Gimana kalau keracunan lagi? Nggak apa-apa kok, Mam. Buktinya Farel itu udah terbiasa kok makan dengan masakan Fitri, nggak apa-apa, nggak sakit perut. Kamu tuh ngeyel kalau dibilangin. Kita kan nggak tahu Fitri itu masaknya bagaimana, nyuci sayurannya itu bagaimana. Nah, yang kayak gini yang patut dihidangkan di sini. Lekas ya. Nggak nyangka gue, muka kayak lo bisa dipercaya sama Bang. Enak aja lo. Yang penting kan jaminannya dong. Iya. Sorry, gue bercanda. Ya udah, besok pagi lo transfer aja ke gue. Biar gue bisa cepat cari mobil. Keuntungannya, lo 70%, gue 30%. Serius lo? Banyak banget buat gue 70%. Ya iyalah, lo kan pemodalnya. Gue cuma ngejualin. Istilahnya, gue marketingnya lah. Berarti kalau keuntungan 10 juta, buat gue 7 juta dong. Itu dengan asumsi gue jualan mobil 1 bulan 1. Biasanya, gue 3 mobil tau gak lo? 3 mobil? 30 juta? Berarti ke gue 24 juta dong. Wah, gede banget. Asik bisa kawin sama Ayang Bila. Hah? Pego banget sih lo. Sarjana bukan sih? 21. 21 juta. Lebih kiri gue dikit aja hitung-hitungan lo. Tapi paling apes-apesnya, sebulan gue jualan 2 mobil. 2 mobil? 4. Gue sih 14 juta nggak apa-apa. Itu juga termasuk gede. Coba misal kalau gue jadi sarjana kerja di kantor, belum tentu gaji gue sebulan segitu. Ya iyalah. Jadi gimana? Lo mantep bisnis sama gue? Gila lo bro. Gue mantep banget lah.
Itu nomor rekening gue. Besok pagi lo transfer aja dana yang ada di tabungan itu. Biar gue bisa cepet hunting mobilnya, oke? Tenang aja bro, besok pagi-pagi pasti gue transfer. Begitu gue udah transfer, gue telepon lo ya. Gitu dong. Banyak duit gue. Jadi rumah kamu mau tinggal selama di rumah kamu? Iya, Fit. Padahal kalau kita udah nikah, papi sama mami minta kita tinggal di sana juga. Terus kenapa kamu tampaknya stres gitu? Emangnya kamu nggak stres? Enggak. Aku malah seneng kalau rumah kamu jadi rame. Serius kamu nggak takut sama Oma? Maksudku, selama ini kamu kan nggak cocok. Apapun yang kamu buat itu pasti dicela terus sama Oma, Fit. Aku kan udah belajar cuek sesuai dengan saran kamu. Ya jadi aku biasa aja. Jadi ntar malam, kamu mau kan aku ajak makan malam di rumah? Boleh. Tapi aku disuruh masak juga. Ya enggak lah, Fit. Mana tega aku nyuruh kamu masak lagi. Kamu kan udah capek di kantor. Gak apa-apa. Aku mau masak kok. Boleh nggak? Aku boleh request nggak? Boleh. Emangnya kamu mau dimasakin apa? Ayam goreng tepung, sambal ati, terus sambal balado juga, ikan tongkolnya ya. Terus tempe goreng, sama... Rel, kamu mau makan apa menyiksa? Dua-duanya kali ya. Ini apa, Al? Ini makan siang buat kamu. Bagaimanapun juga kamu harus makan, Mos. Aku takut kamu sakit. Aku beruntung banget ya punya sahabat sebaik kamu. Makasih ya. Harusnya kamu nggak perlu repot-repot kayak gini, Al. Nggak apa-apa, Mos. Itulah gunanya teman. Kayla beruntung banget ya. Punya suami kayak kamu. Kayaknya biasa aja, Mos. Mungkin Kayla nggak bahagia sama aku. Atau mungkin dia tersiksa. Siapa tahu kan? Kenapa gitu? Aku terlalu mengekang kebebasan dia, Mos. Jodoh itu aneh ya. Kalau menurut aku, jodoh kok makin absurd. Yang udah menikah aja bisa ngerasa nggak cocok, nggak jodoh. Aneh. Jalanin aja apa yang ada. Nanti juga kamu ketemu jodoh kamu kayak apa. Ya. Pak Bram, sendirian aja Pak. Bumaya mana? Alif? Saya lagi bujangan. Ya kamu lihat aja sendiri. Saya belanja buat keperluan saya sendiri. Maksud Bapak? Ya seperti yang kamu tahu, hubungan saya sama Maya itu sudah di ujung tanduk. Udah gitu, Maya ngajak Alif untuk tinggal di rumah orang tuanya. Sampai sekarang nggak pulang-pulang, nggak tahu sampai kapan. Malah mungkin Maya sekarang sudah berangkat ke Hong Kong kali. Ya ampun. Bapak sabar ya. Mudah-mudahan hubungan Bapak sama Bu Maya cepat membaik, ya? Iya, tapi sih kayaknya nggak mungkin ya. Loh, Bapak kok pesimis gitu sih? Maya itu tipe orang yang dominan. Dia tuh keras kepala banget. Susah untuk diatur. Kamu sudah makan ya? Kita makan yuk. Kita makan di depan. Saya nggak ada temannya. Loh, kenapa Bapak nggak makan di kafe sendiri? Kafenya tutup. Sudah 2 hari ini. Kenapa Pak? Joko nggak masuk? Masuk sih. Saya kewalahan. Karena kamu nggak ada. Makanya saya minta sama kamu. Tolong kamu masuk lagi ke kafe. Ya? Coba ya Pak, saya pikir-pikir dulu.
Nabila mana sih, Pak? Kok lama banget ya, Pak? Iya nih. Pacaran dulu kali sama Om Abi. Tuyul. Maksudnya apaan sih? Manas-manasin Om. Kamu udah gak sayang sama Om? Bukannya gitu, Om. Kan cuma nebak. Siapa tahu aja benar. Atau bener. Bikin bete gue. Assalamualaikum. Tante Nabila. Yuga, Nadine, udah lama? Lumayan. Yang bilang, kamu ngapain ntar pulang masih Cumi? Ya sekalian searah, Mas. Apa salahnya pulang bareng? Apa salahnya? Nali juga searah tuh, masih berangkut. Kenapa lo nganterin pulang? Ya salah lah, lu kan bukan muhrim. Ya ampun, Mas, jangan salah paham gitu dong. Orang kita juga nggak ngapa-ngapain kok. Jalan juga kita jaga jarak, Mas. Jaga jarak? Ketergandengan? Mana ya? Aduh, di dompet ya. Nyari apaan, Mas? Dapat kartu nama dari rekanan bisnis. Cuman lupa taruh di mana. Di buku tabungan apa di dompet? Cumi coba. Lo liatin. Di situ ada nggak? Mana ya? Cumi. Kenapa lo melotot? Hah? Cari dong. Sekalian lo liatin. Saldo gue ada berapa ya? Gue suka lupa kalau punya duit. Liatin. Mas sendiri aja yang lihat. Saya pulang dulu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon konglomerat dilawan. Ayang bilang mau makan di mana? Tenang aja, Ayang Oman lagi banyak duit. Tinggal tunjuk, tinggal pilih. Ayang Oman bayarin semuanya. Uang dari mana sih, Mas? Miara tuyul. Tuh tuyulnya 2 nih. Dari bank lah, Tante. Masa dari langit sih? Ya ampun, Mas. Uang itu kan untuk bisnis. Makanya jangan dihambur-hamburin untuk sesuatu hal yang nggak perlu dong. Iya. Masa konglomerat diomelin sih? Lagian ngapain juga sih Mas tadi pamer-pamer kayak gitu? Itu kan sama aja dengan ria, Mas. Nggak baik. Mas ini kok jadi kayak anak kecil sih? Iya tuh, emang ngasih contoh yang nggak bener ke kita. Nyamber aja. Iya. Diomelin mulu gue. Terus rencana Mas selanjutnya apa, Mas? Ya, jadi bisnismen dong. Kamu nih gimana sih? Jadi nantinya kalau misal kamu tanya orang-orang, calon suami Nabila, kerjaannya apa? Wits, langsung bisa sebut bisnismen alias pengusaha. Hebat kan? Jangan muluk-muluk dulu. Kan emang belum mulai juga kan? Mendingan sekarang rencanain dulu yang matang, terus kalau ada hasilnya baru Mas bangga. Gitu dong. Tenang aja yang bila bisnisnya itu baru mulai besok. Pokoknya besok nih ya, pagi-pagi aku transfer semua uang yang ada di sini. Ratusan juta, transfer. Mas mau transferin semuanya? Sebanyak itu, Mas? Apa nggak sebaiknya setengahnya dulu, Mas? Terus baru dilihat hasilnya kayak gimana? Aduh, Mas ini jangan gegabah dong. Zaman sekarang kan nggak semua orang bisa dipercaya, Mas. Jadi kita harus waspada. Tenang aja yang bila, aku percaya 100% sama Diki. Diki's my bro, tenang aja. Ya udah deh, terserah Mas aja. Tapi pesanku satu, Mas harus hati-hati ya. Iya, makasih ya yang bila. Yang bila, kalau nantinya bisnis jual beli mobil ini lancar, kamu mau kan nikah sama aku? Mau ya? Aku janji deh, hidup kamu akan bahagia, gak sengsara, senang terus. Cie, Taiwannya mawet banget nih. Cie. Ntar dicontoh lagi, ngerayu yang ini. Apaan itu, Fit? Ini bahan masakan. Farel minta dimasakin, Bu Lia. Ya ampun, Rel. Fitri itu kan pulang kerja. Capek dong, sayang. Fitri yang mau, Komi. Ya kan, sayang? Apaan sih tuh anak? Pakai mau masakin makanan buat Farel segala. Atas nama cinta, atas nama cinta.
Farel itu kenapa ya bisa sayang banget sama gadis kampung itu? Iya, aku juga heran. Lihat aja, sampai kapanpun ya Mama itu nggak bakalan terkesan sama dia tuh si Fitri itu. Mos, kenapa sih kamu dulu putus sama Farel? Padahal ya kamu itu cocok banget sama Farel.